Apakah mengganti kurikulum mengubah cara mengajar kita? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama aku Hanif dan aku akan membahas hal-hal terkait pembelajaran. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering menjadi perbincangan di kalangan pendidik, yaitu apakah mengganti kurikulum mengubah cara mengajar kita? Simak sampai akhirnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten inspiratif seputar pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka. Bahkan masih banyak kurikulum-kurikulum yang sebelumnya ada KTSP dan lain sebagainya. Setiap perubahan ini membawa pendekatan yang berbeda terhadap pembelajaran. Pertanyaannya, apakah setiap kali ada perubahan kurikulum, cara mengajar kita juga harus berubah secara drastis? Apa yang berubah ketika kurikulum berganti? Perubahan kurikulum biasanya melibatkan penyesuaian pada konten yang diajarkan, metode, penilaian, dan pendekatan pembelajaran. Misalnya kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis proyek, dan berpusat pada peserta didik. Namun, bukan berarti setiap perubahan kurikulum sepenuhnya mengubah cara kita untuk mengajar peserta didik. Prinsip dasar mengajar seperti memahami kebutuhan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna tetaplah sama meskipun kurikulum akan berubah atau berganti. Cara mengajar kita tetap harus berfokus pada mengembangkan potensi siswa, membangun keterampilan APA 21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Jadi meskipun kurikulum itu berubah, cara mengajar kita terhadap siswa terkait membangun keterampilan APA 21 tidak akan berubah, seperti membangun kolaborasi, meningkatkan komunikasi peserta didik kita, ataupun mengajarkan atau meningkatkan kreativitas yang mereka miliki. Ini akan tetap sama. Perbedaannya mungkin lebih kepada bagaimana kita menyusun materi, mengukur kemajuan siswa, dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tuntunan atau tuntutan kurikulum baru. Misalnya, saat ini kita lebih banyak menggunakan teknologi dalam pembelajaran dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Karena pada kurikulum Merdeka ini banyak sekali pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Mungkin ketika kurikulum nantinya akan berubah, mungkin akan ada peningkatan-peningkatan yang lain yang akan kita tingkatkan atau kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Salah satu tantangan terbesar adalah beradaptasi. Banyak guru yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dalam waktu yang relatif cukup singkat. Namun ini juga bisa menjadi peluang untuk terus belajar dan berkembang. Tidak hanya kita melihat dalam sisi negatif saja, namun cara positif dengan perubahan yang cukup cepat ini artinya kita juga harus belajar dan berkembang dengan cepat mengikuti era yang ada atau zaman yang ada. Kurikulum baru dapat memberi kita kesempatan untuk berinovasi juga dan mencoba strategi mengajar yang lebih kreatif. Misalnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka ini atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan nyata dari peserta didik. Ada beberapa tips bagi guru untuk menghadapi perubahan kurikulum yang ada. Yang pertama, pelajari kurikulum dengan cermat. Pahami esensi dari perubahan yang terjadi, bukan hanya sekedar materi, tetapi juga tujuan pembelajarannya. Di dalam kurikulum tersebut, kita tidak hanya terus bingung seperti itu, tapi kita harus memahami apa sih tujuan pembelajaran dari kurikulum tersebut dan bagaimana kita untuk mengaplikasikannya di sekolah atau di kelas kita. Dan yang kedua adalah jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut untuk berinovasi, cobalah beberapa metode baru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita dan sesuaikan juga pembelajaran agar tetap relevan dan menarik sehingga peserta didik juga tidak merasa bosan dan selalu senang di pembelajaran kita. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Kita bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait keadaan pembelajaran yang sekarang kita alami. Yang selanjutnya adalah kembangkan kompetensi diri. Kita bisa mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau komunitas belajar yang ada untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita terhadap proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Perubahan kurikulum mungkin akan terus terjadi, tetapi satu hal yang pasti, semangat kita sebagai
pendidik atau sebagai guru untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita tidak akan pernah berubah. Jadi meskipun zaman berubah, kurikulum berubah, namun semangat kita tidak boleh berubah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di titik ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar jika kalian mungkin punya pendapat atau punya komentar atau punya pengalaman tentang perubahan kurikulum yang sudah kalian alami. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam.